Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mulai lagi untuk mata kuliah TIK. Nah, saya mulai sambil mencoba untuk merekam di lab IG ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari sejarah TIK. Sejarah TIK ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi tentu dari ada sejarahnya, tidak langsung canggih sekarang ya. Pengiriman informasi pada awalnya itu dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima. Jadi zaman dulu sebelum ada teknologi, kalau ada informasi itu dikirimkan dari orang ke orang secara langsung. Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga masih mengalami ya, kalau di sekolah dulu kalau ngasih surat itu dari pengirim sama penerima. Nah, seperti itu ya. Tahun 1875 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell ya. Diikuti penggelaran jaringan komunikasi kabel di Amerika dan transatlantik ya. Nah, itu jalur komunikasi namanya ya, jaringan komunikasi. Jadi untuk telepon saja. Nah, tahun 1910 sampai 1920 terrealisasi pengiriman suara tanpa kabel ya, yakni disebut radio. Radio AM, amplitude modulation. Nah, jadi dari sinilah nanti ada namanya modem, modulasi de modulator. Nah, nggak tahu itu ya, pokoknya balikannya modem ya. Jadi tahun 1920 terrealisasi suara tanpa kabel, namanya radio. Tahun 1940-an terwujud transmisi audiovisual, nah, namanya televisi. Jadi itu kan menggunakan sinyal ya, menggunakan transmisi audiovisual, berarti menggunakan sinyal analog ya, sinyal analog. Nah, sejarah TIK yang kedua, komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943. Nah, jadi justru lebih dulu radio sama televisi. Telepon, radio, televisi, baru ada komputer ya, baru ada komputer. Tahun 1947, nah, berarti sekitar 4 tahun dari kelahiran komputer itu dibuat lebih baik lagi, namanya miniaturisasi komponen elektronik melalui transistor. Jadi komputer pertama kali itu sebesar ruangan ya, sebesar ruangan kamar atau kantor. Bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di internet ya, komputer pertama elektroniknya. Nah, seperti ini komputernya, sebesar ini. Nah, itu komputer elektronik. Loh, apakah ada komputer bukan elektronik, Pak? Nah, komputer itu kan asalnya dari komput ya. Komput itu berarti menghitung. Nah, menghitung itu contohnya sempoa. Nah, itu alat menghitung ya, sempoa dan sebagainya. Nah, seperti itu.
Nah, komputer pertama dibuat sebesar ini karena memang elektronik saat itu masih belum ada yang canggih. Terus, kayak gini ya, besar-besar, sebesar ruangan seperti ini. Nah, itu komputer elektronik ya. Terus, tadi tahun 1947 miniaturisasi komponen elektronik melalui transistor. Tahun 1957, 10 tahun kemudian, tercipta rangkaian terpadu namanya Integrated Circuit, ya, atau disebut IC, ya, Integrated Circuit. Sampai sekarang ya, jadi komputer sampai sekarang ada namanya IC, ya, Integrated Circuit. Nah, ada namanya IC ya. Sejarah TIK yang ketiga tahun 1957 dari rangkaian terpadu IC tadi. Nah, Uni Soviet, nah, kalau sekarang itu sudah pecah menjadi Rusia, dulu Uni Soviet, meluncurkan namanya Sputnik, ya. Meluncurkan namanya Sputnik. Kalau Amerika meresponnya dengan membentuk namanya Defense Advanced Research Project Agency, ya, atau DARPA. Jadi pengembangan teknologi besar-besaran, teknologi komputer ya. Untuk apa? Sebetulnya misinya yang pertama itu untuk perang dunia. Jadi bagaimana rudal itu ditembakkan tepat sasaran, bisa jatuh di tujuannya. Nah, seperti itu. Itu diprogram melalui komputer. Tahun 1968 BBNINC, ya, BBNINC itu memenangkan kontrak paket switch untuk membangun interface message processor IMPS bagi jaringan ARPANET. Jadi maksudnya bagaimana, Pak? Komputer bisa mengirimkan sebuah katakanlah email begitu ya, atau pesan. Bagaimana pesan itu disebar melalui komputer. Nah, jadi paket switch namanya ya, untuk membangun interface message processor. Jadi tidak lagi kalau mau perang ya, itu tidak lagi mengirim pesan melalui surat kabar atau melalui manual, tapi sudah melalui komputer. Nah, itu disebut IMPS bagi jaringan ARPANET yang didirikan oleh DARPA tadi ya. Nah, yang didirikan oleh Amerika. Nah, jadi tahun 1969 itu jaringan komputer itu ada 4 simpul. Simpul itu yang bulat ini ya, disebut kalau di jaringan komputer itu disebut node ya, dengan kecepatan 50 kilobit per detik. Nah, jadi komputer itu terhubung melalui simpul-simpul. Nah, dulu proyek pertama kali oleh ARPANET itu 4 simpul. Jadi proyek komputer pertama kali 4 simpul. Ya karena memang belum ditemukan pengembangan yang canggih. Nah, pertama kali. Jadi bagaimana komputer itu bisa terhubung melalui 4 simpul. Nah, ternyata dari tahun ke tahun makin canggih, makin banyak komputer yang terhubung melalui jaringan ARPANET. Tadi tahun 1969 4 simpul. Tahun 1970 ada 7 simpul. Tahun 1971 sudah mulai banyak lagi. Nah, tiap tahun berkembang makin banyak komputer yang bisa terhubung ke jaringan. Nah, seperti itu. Terus sampai sekarang sudah seluruh dunia sudah terhubung ke jaringan. Tahun 1974 rancangan awal protokol disebut TCP untuk menghubungkan multi jaringan.
Nah, tahun 1974 itu membuat namanya multiple network. Nah, multi jaringan itu seperti apa, Pak? Karena komputer itu ternyata tercipta berbagai macam cara atau disebut sistem operasi dan jaringannya juga macam-macam. Nah, akhirnya dibuatlah rancangan awal protokol. Protokol itu apa? Prosedur, ya. Protokol itu aturan. Nah, aturan jaringan di sini disebut dengan TCP. Tahun 1986 NSF ini perusahaan, ya, NSF ini perusahaan membangun jaringan namanya NSF Net sebagai tulang punggung namanya backbone. Kalau sekarang itu fiber optik, ya, backbone. Yang kemarin ada masalah putus jaringan IndiHome sama Telkomsel, itu disebut backbone, ya, menghubungkan 6 pusat superkomputer dengan kecepatan 56 kilobit per detik. Nah, jaringan ini cikal bakal internet. Nah, pada saat itu sudah menjadi cikal bakal internet. Tahun 1987 koneksi sudah mencapai 10.000 komputer. Nah, 87 berarti saya umur masih 4 tahun. Nah, umur 4 tahun itu sudah terhubung 10.000 komputer dalam jaringan internet. Tahun 1988 NSF Net backbone dikembangkan menjadi lebih besar lagi, 1,5 megabit per detik. Nah, ini yang disebut bandwidth itu, ya, yang disebut bandwidth. Jadi kecepatan transfer data itu diukur melalui per detik, melalui berapa kilobit, berapa megabit per detik yang bisa ditransferkan. Itu maksudnya begitu, ya. Nah, kita bisa tes, ya. Semua kecepatan internet kita bisa tes melalui apa? Website speed test. Nah, contohnya seperti ini, ya. Coba saya klik go, ya. Bisa ketik semuanya di web browser menggunakan speed test. Nah, kita bisa cek. Nah, kalau komputer kita cepat, ya. Kalau nggak cepat, ya kita ketik lagi speedtest.net. Nah, speedtest.net. Nah, saya menggunakan IM3 Ooredoo, PT Indosat Tbk. Jadi semua yang kita gunakan internet itu langsung terdeteksi kita menggunakan provider apa. Nah, provider Indosat Tbk cabang Surabaya menggunakan layanan IM3 Ooredoo. Nah, kelihatan semua. Nah, itu namanya bandwidth. Nah, ping yang pertama di sini ping. Ping itu apa? Tes untuk koneksi internetnya. Nah, ping milisecond, ya, berarti tes replaynya itu 37 detik per mili, itu 37 mili detik. Download yang bisa diupayakan melalui Indosat Ooredoo itu 4,55 megabit per detik. Nah, sedangkan tes untuk uploadnya kita bisa lihat masih proses. Nah, ini namanya bandwidth, ya. Jadi semua apa yang ada di komputer menggunakan ukuran byte, ya, ukuran byte per detik. Nah, ini sudah dapat, justru uploadnya lebih besar daripada downloadnya. Nah, ini salah satu cara untuk melihat bagaimana kecepatan internet yang kita gunakan pada saat ini. Gitu, ya. Tahun 1989 koneksi diperkirakan sudah mencapai 100.000 komputer. Nah, jadi setiap tahun itu semakin banyak orang terkoneksi internet. Apa yang disebut protokol di jaringan komputer, ya?
Yang disebut protokol dalam jaringan komputer adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur komunikasi ya dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer ya. Sekali lagi, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Jadi bagaimana teknologi kita bisa transfer data, bisa komunikasi itu karena adanya sebuah protokol. Nah, karena saking canggihnya kita tidak pernah men-setting sendiri, tidak pernah konfigurasi sendiri. Nah, itu teknologi saat ini. Zaman dulu kalau mau internet itu masih nulis nomor protokolnya, tapi sekarang tidak lagi. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras. Jadi maksudnya setting konfigurasinya itu bisa di perangkat keras, bisa juga di perangkat lunak atau kedua-duanya. Ya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Jadi setiap masing-masing perangkat keras itu ada sebuah standar protokol. Itu berarti di sini disebut tingkatan terendah. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Beberapa contoh peraturan untuk menggunakan jaringan komputer. Yang pertama tadi disebut ya, proyek pertama jaringan komputer itu adalah TCP/IP. TCP/IP. Nah, jadi komputer saya bisa terhubung ke internet karena ada TCP/IP. Ya, gitu ya. Lalu HTTP apa? HTTP ini adalah akses internet di browser. Makanya kalau kita ketik www.google.com pasti sebelum www itu muncul HTTP. Itu adalah kalau singkatannya Hypertext Transfer Protocol. Nah, standar aturan untuk akses internet melalui browser itu menggunakan HTTP. Bahkan semua aplikasi yang kita gunakan sebetulnya dibenamkan HTTP. Kita nggak perlu ketik lagi aplikasi baik berbasis Android ataupun yang terkoneksi internet itu. Untuk akses internetnya itu ada protokol HTTP yang harus dikonfigurasi. Karena kita adalah end user, kita ini end user itu pengguna akhir dari aplikasi, nggak pernah nulis HTTP, langsung saja klik, ya, udah masuk ke akses ke internet, kan gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada sebenarnya. Terus yang ketiga SMTP, ya contoh yang ketiga ya, untuk pertukaran email. Jadi jalur email dengan jalur akses internet itu berbeda. Jalur email itu SMTP. Terus yang keempat ada namanya FTP, nah, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol itu untuk mengunduh dan mengunggah berkas. Biasanya ini digunakan oleh seorang programmer, khususnya programmer website, itu untuk memindahkan yang ada di komputernya ke komputer server atau hosting. Itu menggunakan aplikasi sendiri. Aplikasi itu jalurnya namanya FTP. Nah, itu ya, jaringan komputer seperti itu. Terus SIP, SIP. Salah satu protokol VoIP. Nah, jadi video call dan sebagainya itu menggunakan jalur SIP. Nah, salah satu protokol VoIP. VoIP itu apa? Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol. Ya. Nah, seperti itu. Wah, ini belum selesai, sudah mau isya ya.
Jaringan komputer itu hubungan antara dua atau lebih komputer melalui saluran komunikasi data menggunakan suatu protokol tertentu, di mana komputer yang terhubung tersebut bisa saling menukarkan data atau informasi. Jadi sekarang tidak terasa kita bisa buka seperti ini, bisa menggunakan Google Meet, Zoom, dan sebagainya, itu karena adanya sebuah protokol yang ada di dalam saluran jaringan tersebut. Contohnya jaringan internet, jaringan ITS-net, jaringan RT/RW-net, dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata di atas tadi dijabarkan di sini ya, TCP/IP, yakni Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ya. Protokol yang digunakan pada jaringan ARPANET lama-kelamaan tidak mampu menangani jumlah simpul yang terus berkembang. Maksudnya ARPANET zaman dulu itu akhirnya tidak bisa menampung banyaknya pengguna komputer yang berada di dalam jaringan. Akhirnya terciptalah TCP/IP. Jadi internet sampai saat ini, internet yang terhubung sampai saat ini itu karena adanya TCP/IP. TCP/IP diadopsi menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Nah, kalau NSF apa? Network File System merupakan sebuah sistem berkas terdistribusi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Jadi teknologi baru untuk mendistribusikan berkas itu menggunakan NFS. NFS didesain untuk sistem berkas terhadap jaringan yang heterogen. Jaringan yang heterogen itu bagaimana? Nah, kita tahu saat ini teman-teman menggunakan handphone dengan adanya sistem operasi Android. Ada yang laptop saya menggunakan Windows. Ada yang menggunakan Linux, ada yang menggunakan Mac OS atau iOS. Nah, itu namanya jaringan yang heterogen. Dengan teknologi NFS ini dilisensikan pada lebih 200 vendor komputer dan jaringan. Jadi semuanya bisa menggunakan bersama-sama untuk transfer file. Nah, itu karena berkat teknologi network file system. Itu ya. Terus adanya web. Adanya World Wide Web ya. Itu tahun 1990. Tahun 1990 ARPANET tamat. Tahun 1991 organisasi riset nuklir Eropa merilis namanya WWW ya. Tahun 1992 koneksi sekitar 1 juta komputer menggunakan web browser tadi. Saat ini tulang punggung jaringan sudah mencapai kecepatan 10 gigabit per detik. Wah, bayangkan ya. Jadi kalau download film Korea, kalau menggunakan fiber optik yang tulang punggungnya internet itu 10 gigabit per detik. Komputer yang terhubung diperkirakan mencapai 500 juta yang tersebar di lebih 150 negara. Itu zaman 92 ya. Pertumbuhan internet seperti ini. Semakin tahun semakin banyak. Sekarang ini satu orang saja bisa mempunyai 2 handphone. Apalagi ada juga yang punya 3 handphone dan sebagainya. Apalagi yang digunakan untuk bisnis. Satu orang bisa mempunyai 10 handphone dan lebih. Nah, kalau itu terhubung ke internet semua, nah, berapa miliar akun yang tersebar menggunakan internet. Nah, seperti itu. Karakteristik TIK mampu menyediakan informasi user friendly itu apa? Sangat familiar dengan user ya. Pengguna itu merasa dimanjakan dengan aplikasi internet.
user friendly. Jadi antarmukanya, penggunaannya itu bisa sangat mudah. Didesain dengan tepat untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna. Terus handal itu apa? Misalkan tidak banyak error, mudah diakses, 24 jam bisa diakses. Nah, itu handal. Terus siklus inovasi yang cepat. Nah, internet itu ya dari tahun ke tahun orang itu memperbaiki tampilan websitenya, terus fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang ada di website. Nah, seperti itu. Mempunyai waktu respon yang minimal, teknologinya beragam dan sudah stabil. Nah, untuk saat ini sangat stabil ya. Apapun yang kita gunakan untuk internet itu sudah tidak ada lagi konfigurasi manual, tidak lagi harus beli ini beli itu kan gitu ya. Ada wifi yang terkoneksi internet udah bisa, nggak punya modem pakai paket data sudah bisa. Nah, kayak gitu zaman sekarang. Terus desentralisasi atau individualisme. Pengguna internet cenderung mengarahkan masyarakat menjadi individualisme karena kemudahan yang ditawarkan. Jadi sekarang mau aktivitas apapun selalu terkoneksi ke internet. Kalau misalkan paket data mati, jaringan error sedikit saja sudah ngeluh. Ini bahwa kita sudah kecenderungan dengan teknologi. Individualisme atau desentralisasi. Kita lebih sering ketawa melalui handphone daripada ketawa bersama-sama bercanda. Nah, ini fenomena penggunaan teknologi internet. Peran TIK mengembangkan interaksi yang lebih aktif, mengaktifkan pembelajaran, meningkatkan kompetensi secara praktis, selaras dengan gaya belajar seseorang yang unik. Terus ya. Nah, sekarang perlu kita pahami bersama ya, diagram of ICT literasi ya. Nah, jadi zaman sebelum ada media, baik itu media cetak, media televisi, media internet. Nah, itu adalah people literasi. Jadi orang itu ingin banyak tahu itu dari manusia ke manusia. Terus berkembang information literasi melalui media-media. Terus juga ada komputer literasi. Dari information literasi dan komputer literasi, nah yang komputer melahirkan teknologi baru namanya internet literasi. Nah, informasi melahirkan informasi baru melalui digital literasi. Jadi kalau informasi zaman dulu melalui radio, melalui televisi, melalui koran, misalkan gitu, melalui buku, information literasi. Zaman sekarang sudah melalui digital literasi. Semua channel televisi mempunyai Instagram, mempunyai Twitter, mempunyai akun-akun di sosmed. Nah, itu digital literasi. Komputer melahirkan teknologi baru namanya internet. Nah, internet digital literasi dan internet literasi ini akhirnya sekarang menjadi ICT literasi. Begitu ya. Nah, ini waktunya ada Nisa pas sampai di sini ya. Ini slide ke berapa ini? 25. Nah, slide ke terakhir ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu setengah jam mawon ngaji tentang TIK kayak ngaji teman. Terima kasih Pak. Ini ada sudah ada. Ya, kebetulan rumahnya ini depan musola jadi repot. Terima kasih sampai di sini dulu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti dokumentasinya saya upload di YouTube. Oke. Filenya di share Pak di grup. Oh, oke. Terima kasih, gampang Pak. Ingatkan mawon, saya close nggih.